Bekas Gubernur Papua Lukas NMB meninggal saat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Selasa 26 Desember 2023. Sebelum tersandung kasus korupsi dan gratifikasi, karir politik Lukas terbilang cemerlang. Inilah sekilas perjalanan karir Lukas NMB. Nama Lukas NMB bukanlah sosok yang asing bagi masyarakat Papua, khususnya di wilayah pegunungan Papua. Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi ini mengawali karirnya sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1995 di Merauke. Tak lama kemudian ia mengikuti tugas belajar di Australia. Di negara kanguru itu, Lukas belajar bahasa Inggris dan mendalami ilmu kepemimpinan Kristen. Setelah 3 tahun menimba pendidikan agama Kristen di Australia, Lukas NMB pulang ke Papua dan mengikuti proses pencalonan Bupati Puncak Jaya. Ia kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Puncak Jaya bersama pasangannya Eliezer Renmaur. Menjelang berakhir masa jabatan sebagai Wakil Bupati Puncak Jaya periode 2001 hingga 2006, ia memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Papua tahun 2006, namun gagal terpilih. Lukas NMB kemudian berubah haluan dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Puncak Jaya, menggandeng Henok Ibo sebagai wakilnya. Lukas NMB pun berhasil terpilih sebagai Bupati Puncak Jaya untuk periode 2007 hingga 2012. Di tahun 2013, Lukas NMB maju sebagai Gubernur Papua bersama pasangannya Clementinal. Kali ini, Lukas berhasil meraih suara terbanyak dan kursi Gubernur Papua pun diraihnya untuk periode 2013 hingga 2018. Pada periode kedua, Lukas NMB Clementinal kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Lukas kemudian berhasil mempertahankan jabatannya untuk periode kedua hingga 2023. Lukas merupakan kader Partai Demokrat. Posisi terakhir yang diemban ialah Ketua DPD Partai Demokrat Papua periode 2022 hingga 2027. Namun karir politiknya mulai meredup usai ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK pada 14 September 2022. Dugaan suap dan gratifikasi yang dilayangkan kepada Lukas berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait adanya pengelolaan uang tak wajar. Transaksi yang dilakukan Lukas mencapai ratusan miliar rupiah, antara lain setoran tunai ke kasino Singapura hingga pembelian tunai jam tangan mewah. Saat dipanggil oleh KPK untuk pemeriksaan, Lukas mangkir dengan alasan sakit dan meminta diperiksa di kediamannya di Jayapura. Saat itu, massa pendukungnya berunjuk rasa menolak pemeriksaan Lukas NMB oleh KPK. Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri, bahkan mendatangi langsung kediaman Lukas dan melakukan pemeriksaan bersama timnya. 10 Januari 2023, Lukas ditangkap oleh KPK di rumah makan di kota Jayapura, Papua. Lukas kemudian langsung dibawa ke Jakarta dan ditahan oleh KPK. Saat masa penahanannya, Lukas beberapa kali sempat dirawat di rumah sakit dan membuat proses pemeriksaannya menjadi terhambat. Setelah menjalani persidangan pada Oktober 2023 lalu, Gubernur aktif Papua Lukas NMB divonis hukuman 8 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman pidana penjara 10 tahun 6 bulan. Hakim menyatakan Lukas NMB terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Dalam perkara ini, Gubernur Papua dari periode itu dinilai terbukti menerima suap dengan total 17,7 miliar rupiah dan gratifikasi senilai 1,99 miliar rupiah. Selain suap dan gratifikasi, Lukas NMB dijerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang saat ini sedang bergulir di tahap penyidikan KPK. Belakangan, KPK juga mengatakan bahwa Lukas NMB juga akan dijerat dengan dugaan korupsi penyalahgunaan dana operasional gubernur. Namun nasib berkata lain. Pada Selasa 26 Desember, Lukas dinyatakan meninggal sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat usai menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.